Kiper Maarten Paes lolos sidang CAS. Erick Thohir proses masalah kiper FC Dallas. PSSI keluarkan pernyataan soal rumor Kevin Dix dan Ole Romeni segera jalani proses naturalisasi untuk memperkuat timnas Indonesia. Dibantu PSSI hingga Menpora, Shin Tae-yong full senyum timnas Indonesia dapat 3 kabar baik jelang kualifikasi Piala Dunia 2026 putaran ketiga. Bagaimana kelanjutan dari perkembangan Martin Paes di CAS yang sampai saat ini memang belum ada kejelasan, karena berdasarkan jadwal 1 bulan ke depan untuk disidangkan di CAS ini tidak ada tercantum nama Martin Paes. Kiper Maarten Paes lolos sidang CAS, Erick Thohir proses masalah kiper FC Dallas. Maarten Paes menjadi kiper andalan Indonesia dalam menghadapi ronde 3 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Harapan penggemar sepak bola, Maarten Paes lolos sidang CAS FIFA sangat besar. Kiper Indonesia Hernanda Ari saat ini butuh rekan sesama penjaga gawang untuk menjadi pelapis apabila terjadi cedera atau hal tidak diinginkan di lapangan. Sinergi Maarten Paes dan Hernando Ari menambah kekuatan penjaga gawang Indonesia. Pengalaman Maarten Paes bermain di klub sepak bola internasional membuat gawang Indonesia semakin kuat. Ketua PSSI Erick Thohir mengatakan setelah lolos round 3 kualifikasi Piala Dunia 2026, PSSI segera memproses pengajuan banding kepada CAS FIFA terkait masalah Maarten Paes kiper FC Dallas Amerika Serikat. Erick Thohir serius mengajukan banding, karena kasihan Maarten Paes sudah menjadi warga negara Indonesia tapi tidak dapat bergabung timnas Indonesia dan bisa bermain di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Anggota Exco PSSI, Arya Sinulinga, mengonfirmasi pihaknya sama sekali belum melakukan proses naturalisasi kepada 2 pemain keturunan ternama, Kevin Dix FC Copenhagen, dan Ole Romeni FC Utrecht. Belum ada sedikit pun proses dilakukan, kata Arya saat dikonfirmasi awak media. Tak mau isu di atas melebar terlalu luas, dalam beberapa hari terakhir tersiar kabar PSSI akan melakukan pendekatan kepada Kevin Dix dan Ole Romeni. Isu itu diembuskan pengamat sepak bola tanah air, Roni Pangemanan, pandit yang akrab disapa Bung Ropan itu membeberkan PSSI mengusahakan menaturalisasi 2 pemain tersebut. Kabar ini ia ungkapkan pada kanal YouTube pribadinya. Rumor ini mencuat seiring kesuksesan timnas Indonesia melaju ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. 2 nama ini muncul karena mereka memang mempunyai kualitas. Kevin Dix merupakan bek tangguh yang bermain di FC Copenhagen. Sementara itu, Ole Romeni biasa bermain sebagai penyerang dan winger kanan. Pemain berusia 23 tahun ini bermain untuk klub Liga 1 Belanda, FC Utrecht. Harapannya kehadiran mereka dapat mendongkrak performa timnas Indonesia di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia yang dimulai September tahun 2024. Sebab, persaingan di babak tersebut akan semakin sengit dan perjuangan skuad Garuda untuk mentas di Piala Dunia 2026 otomatis semakin berat juga. Karena itu, timnas Indonesia membutuhkan pemain berkualitas tinggi. Tak heran nama yang dikaitkan akan dinaturalisasi adalah Kevin Dix dan Ole Romeni yang memang mempunyai kualitas. Selain 2 nama di atas, ada beberapa pemain diaspora lain yang diharapkan dapat didekati PSSI untuk memperkuat timnas Indonesia. Mereka ialah Miss Hilgers FC Twente, Hairo Riedewald Crystal Palace, Pascal Struck Leeds United, dan Million Manhoef Stoke City. Pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong dipastikan bakal makin bahagia lantaran skuad Garuda mendapat sejumlah kabar baik jelang tampil di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Seperti diketahui, timnas Indonesia berhasil lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 dengan status runner-up Grup F. Di pertandingan terakhir,
skuad Merah Putih sukses mengalahkan Filipina dengan skor 2 gol tanpa balas. Bertanding di Stadion Gelora Bung Karno, Selasa tanggal 11 Juni tahun 2024 lalu, masing-masing gol timnas Indonesia dicetak oleh Tom Haye serta sundulan Rizky Ridho. Usai memastikan diri lolos ke kualifikasi Piala Dunia 2026 putaran ketiga, timnas Indonesia bersama 17 negara lain akan dibagi dalam 3 grup, masing-masing grup berisi 6 tim dan 2 peringkat teratas akan langsung lolos ke putaran final Piala Dunia 2026. Di putaran ketiga kualifikasi nanti, timnas Indonesia dipastikan bakal bertemu tim-tim kuat Asia seperti Jepang, Australia hingga Korea Selatan. Jelang pertandingan berat tersebut, untungnya timnas Indonesia mendapat sejumlah kabar baik yang diprediksi bisa membantu Shin Tae-yong tampil apik di partai kualifikasi. Lantas apa sajakah kabar baik tersebut? Ketambahan pemain keturunan pertama adalah pemain keturunan yang dipastikan bakal bertambah di skuad timnas Indonesia. Salah satu nama yang berpeluang besar tampil untuk Merah Putih adalah Maarten Paes, kiper FC Dallas tersebut kemungkinan bisa jalani debut di kualifikasi Piala Dunia 2026 putaran ketiga. Sebelumnya, Maarten Paes sudah resmi menjadi WNI namun dirinya belum bisa memperkuat timnas Indonesia lantaran harus mengurus perpindahan federasi di CAS. Selain Maarten Paes, skuad timnas Indonesia juga berpotensi diperkuat para pemain keturunan lain dan hal tersebut sudah disampaikan oleh Menpora Dito Aryo Tejo. Jadwal Liga 1 untungkan timnas Indonesia. Kabar baik berikutnya adalah timnas Indonesia yang diprediksi tidak akan bentrok dengan jadwal Liga 1. Hal ini jadi keuntungan timnas Indonesia, lantaran para pemain Liga 1 yang dipanggil ke skuad Garuda bakal memiliki waktu istirahat yang cukup. Erick Thohir selaku Ketua Umum PSSI mengungkapkan, dirinya telah mengkomunikasikan dengan PT LIB, selaku operator Liga, untuk memberikan waktu jeda agar skuad Garuda nantinya mempunyai persiapan. Erick menyebut jika para pemain timnas Indonesia akan punya waktu 3 atau 4 hari jelang bertanding di pertandingan babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Pemain Eropa siap dinaturalisasi. Kabar baik terakhir adalah banyak pemain grade A keturunan Eropa yang dikabarkan siap dinaturalisasi dan memperkuat timnas Indonesia. Salah satunya adalah Jairo Riedewald, mantan gelandang Crystal Palace tersebut kabarnya bakal segera datang ke Indonesia untuk mengurus proses naturalisasi. Hal tersebut disampaikan oleh pengamat sepak bola tanah air, Bung Ropan yang menyebut Jairo Riedewald akan dinaturalisasi jika timnas Indonesia lolos putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Meski tidak datang bulan ini, Jairo Riedewald tetap masuk pantauan PSSI. Ia merupakan salah satu pemain yang masuk radar, namun belum bisa bertemu untuk saat ini, kata Bung Ropan dalam channel YouTube pribadinya. Mungkin ketika Indonesia lolos ke babak ketiga, Jairo mungkin saja akan dimatangkan oleh PSSI, pungkasnya.